Selamat siang Bapak, nama saya Mercy Rosita Wasplay. Saya akan menjelaskan tentang bab 19 dengan judul Konflik dan Pengambilan Keputusan. Definisi konflik. Konflik adalah sebuah persepsi yang berbeda dalam melihat suatu situasi dan kondisi yang selanjutnya teraplikasi dalam bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan pertentangan dengan pihak-pihak tertentu. Definisi dari konflik yang dikemukakan oleh para ahli seperti Stephen P. Robbins, kami mendefinisikan konflik sebagai suatu proses di mana si A melakukan tindakan sengaja yang dibuat untuk menghilangkan usaha-usaha dari si B dengan sebentuk usaha untuk menghalangi sehingga mengakibatkan frustasi pada si B dalam usaha untuk mencapai tujuannya dalam meneruskan kepentingan-kepentingannya. Handayani Hadoko, pada hakikatnya konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi, pertentangan atau antagonistik antara dua pihak dan pihak yang lain. Kita masuk dalam B, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Untuk penyelesaian masalah di sini biasanya dilakukan dengan pendekatan secara teori permainan yang dalam dunia bisnis mengaplikasi dalam bentuk tawar-menawar harga dan hingga terrealisasinya suatu kontrak atau kesepakatan. Kondisi pengambilan keputusan dalam kondisi konflik, banyak literatur bisa kita persamakan dengan kondisi keputusan yang beresiko. Ini seperti yang dikemukakan oleh Kamaluddin, yaitu kadangkala pengambilan keputusan dihadapkan pada masalah dengan situasi atau kondisi masa depan yang tidak pasti, tetapi ia bisa membuat perkiraan-perkiraan kemungkinan terjadinya kondisi tersebut. Kamaluddin mengatakan untuk menyelesaikan masalah dengan kriteria EMV dapat digunakan rumus sebagai berikut. Lebih lanjut, Kamaluddin mengatakan adapun rumus untuk menghitung EOL adalah sebagai berikut. Kita masuk dalam C, sebab-sebab timbulnya konflik terbagi menjadi 4. Yang pertama, menurut Hendrik 1992 mengidentifikasi proses terjadinya dibedakan menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, peristiwa sehari-hari. Tahap yang kedua, adanya tantangan. Sedangkan tahap yang ketiga, yaitu pertentangan. Yang kedua adalah perebutan tenaga ahli yang profesional. Di suatu organisasi ingin memiliki tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengambil atau menarik sumber daya manusia dari suatu organisasi atau perusahaan lain. Sedangkan yang ketiga, keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius dan mempunyai tujuan tertentu dan sudah terbaca oleh komisaris sehingga menimbulkan reaksi konflik antara manajemen dan komisaris. Dari segi teori sering disebut dengan agensi teori. Sedangkan yang keempat, konflik juga memungkinkan terjadi karena kondisi situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak sisi representatif dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan. Terjadi seperti adanya teror dan gangguan dari pihak lain. Salah satu faktor lain yang menyebabkan konflik yaitu disebabkan oleh sikap ego atau sikap yang menganggap pendapat orang lain tidak terlalu penting dan tidak berguna. Manajemen adalah sebuah seni dan konflik adalah usaha lanjutan dari pembuktian pendapat dari berbagai pihak yang berkeyakinan. Kita masuk bagian D, yaitu jenis-jenis konflik. Secara umum, mereka melihat konflik itu jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu konflik pada diri individu itu sendiri, dan yang kedua konflik antar individu, sedangkan yang ketiga individu dengan institusi. Secara lebih tinggi, Hansen atau Wardani 1997 membedakan jenis konflik sebagai berikut, yaitu ada 12 jenis konflik. Sedangkan Walton 1987 membagi jenis konflik menjadi 4 jenis konflik yang akan saya jabarkan di PowerPoint. Konflik dalam organisasi timbul karena keterlibatan seorang individu dengan organisasi di mana ia bekerja.
Menurut Ani Handoko, ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi, yaitu yang pertama konflik diri individu tersebut, sedangkan yang kedua konflik antar individu dalam organisasi yang sama, dan yang ketiga konflik antara individu dan kelompok, dan yang keempat konflik antara kelompok organisasi yang sama, dan yang kelima konflik antar organisasi. Istilah penting dalam bab ini ada 4, yaitu agensi teori, minimax regret, teori permainan, dan top management. Sekian dari saya, terima kasih.